Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kemuliaan yang Yesus Kristus terima dengan kenaikannya ke surga, membuat mahkota duri yang diletakkan di kepalanya ketika ia menderita dan mati di salib berubah menjadi mahkota kemuliaan. Jadi, penderitaan maupun kematian yang dialami para pengikut Kristus di dunia bukanlah tanpa maksud, sebab maksudnya adalah menerima mahkota kemuliaan. Barang siapa yang percaya kepadanya dan setia sampai mati, ia pun akan mendapat mahkota kehidupan itu. Filipi pasal 2 ayat 19 dan 11, Wahyu pasal 2 ayat 10. Marilah kita beribadah dan kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Injil Matius 5 ayat 9 yang menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kasih karunia, rahmat,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami hanya diisi dengan kesenangan duniawi. Kami mengabaikan panggilan-Mu untuk membaktikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia dan taat kepada firman-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 hingga ayat 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat terkasih bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, kita percaya bahwa kehadiran Allah, kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok dan gedung-gedung gereja. Karena itu kita percaya bahwa roh Allah, kuasa Allah pun hadir dalam rumah tangga kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa dengan hadirat Tuhan yang ada bersama dengan kita. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat umat kesayangan-Mu saat ini Tuhan, yang percaya, yang meyakini, dan yang sungguh bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan harga apapun yang ada dalam dunia ini,
keselamatan yang sungguh kami butuhkan dalam dunia ini, bahwa kami mendapatkannya di dalam kepastian oleh karena Allah sendiri datang dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kehadiran umat-Mu di dalam rumah tangga masing-masing sungguh meyakini bahwa hidup kami, kekuatan kami hanya akan kami peroleh ketika kami menggantungkan diri dan mengandalkan diri kami kepada perkataan-perkataan yang Engkau telah nyatakan dalam firman-Mu yang akan kami baca. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami percaya kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke dalam kehidupan umat-Mu ini akan memampukan kami untuk senantiasa menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, kedukaan, kesedihan, dan berbagai macam putus asa akan diberikan pengharapan dan kekuatan. Kami percaya firman-Mu adalah suluh, adalah terang bagi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sungguh ingin mendengarkan firman-Mu, dan buatlah kami untuk terus melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 1 hingga 4 yang menyatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak peristiwa yang menyedihkan, yang menakutkan, bahkan juga yang membuat kita akhirnya tidak berdaya. Hanya karena satu hal, yaitu kita lupa. Ketika seorang perempuan sedang memasak di rumah, ini contoh sehari-hari, lalu kemudian dia lupa mematikan kompor. Lalu kemudian akhirnya terjadi kebakaran karena lupa. Seorang murid ketika menghadapi soal ujian, lupa dengan apa yang dia pelajari, apa yang sudah dia dengar. Lalu akibatnya dia tidak bisa mengisi ujian tersebut, lalu akhirnya dia bisa gagal. Karena lupa, Bapak Ibu terkasih. Pernahkah kita melupakan Tuhan? Mungkin kita akan mengatakan, enggak, saya nggak pernah lupa Tuhan. Tapi ketika kesenangan dunia, kenikmatan dunia lebih kita rasakan lebih nikmat, dan kemudian kita akhirnya bisa saja melupakan perintah Tuhan, melupakan ajaran Tuhan, melupakan larangan Tuhan, lalu kemudian kita terjerumus dan tersesat. Seperti domba yang tersesat karena lupa dengan peringatan-peringatan dan ajaran-ajaran yang telah Tuhan berikan. Jadi
bagi setiap suami, pernahkah Anda lupa dengan istri? Apalagi kalau di depan ada kenikmatan sesaat yang bapak-bapak lihat bisa membuat Anda lupa dengan istri di rumah. Maksudnya sosok lain dibandingkan istri di rumah itu. Atau ibu-ibu pernahkah lupa bahwa ibu-ibu itu sudah menikah, bahwa ibu-ibu itu sudah punya suami, bahwa ibu-ibu itu lupa dengan umur ibu-ibu gitu ya, masih merasa masih single, lalu kemudian melupakan sudah punya suami di rumah, lalu akhirnya melakukan hal-hal yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau adakah anak yang lupa dengan orang tuanya? Mungkin tidak benar-benar lupa ingatan gitu ya, tapi untuk sesaat melupakan nasihat dan perintah orang tua itu biasa dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu, kita melihat kenyataan sehari-hari. Nah, kenapa saya harus mengawali khotbah ini dengan kata lupa? Bahkan ada seorang penyanyi almarhum ya, lupa gitu ya, sudah almarhum belum? Lupa lagi syairnya gitu ya, lupa syairnya ya. Sehingga selanjutnya bingung, akhirnya kata-katanya lupa terus dalam lagu tersebut ya. Bapak Ibu, itu dikatakan dalam ayat 1 dalam bacaan kitab Amsal ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang menarik Bapak Ibu terkasih, ayat 1, ketika kita dilarang jangan sampai lupa dengan ajaran dan biarlah hati kita terus memelihara perintah Tuhan, maka kalau kita tidak lupa, itu dikatakan apa sih gunanya kalau saya tidak melupakan? Di ayat kedua dikatakan, karena kalau engkau tidak melupakan ajaran dan memelihara perintah Tuhan, maka engkau akan panjang umur, engkau akan lanjut usia, engkau akan menikmati usia lanjutmu. Berarti kalau orang yang lanjut usia menikmati panjang umurnya, itu dia menikmati kehidupannya, terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di dalam gereja, di dalam keluarga, dalam masyarakat, dimanapun dia punya talenta yang Tuhan berikan. Dia panjang umur, dia lanjut usia, dia bahkan serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Hanya satu Bapak Ibu, tidak melupakan ajaran. Tidak melupakan ajaran Tuhan. Memang tidak hanya melupakan, nah ini nih Bapak Ibu, kognitifnya ini yang harus dipelihara. Tetap teringat kognitifnya, tetapi memang dalam pasal 3 ayat 1b ini terkait dengan afektif dan psikomotorik orang tersebut. Jadi tidak hanya jangan hafal saja, tetapi tidak pernah memperlihatkan melalui tindakan konkret ajaran, perintah dan firman Tuhan. Tetapi dia memang memperlihatkan itu dari secara kognitif tadi, hafalan saja, orang hafal lupa bisa tidak lulus ujian. Orang lupa dengan kondisi di bawah dalam dirinya sudah berkeluarga, bisa hancur rumah tangganya. Orang yang lupa bahwa dirinya itu terlibat dengan berbagai macam obat-obat terlarang, akhirnya bisa hidupnya hancur. Tidak mungkin bisa menerima panjang umur, lanjut usia dan serta sejahtera. Jadi artinya tidak hanya kognitif, totalitas secara kehidupan seluruh umat manusia, afektifnya dan psikomotoriknya. Itu hal yang pertama yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena kita tahu memang kitab Amsal ini adalah kumpulan tulisan hikmat yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai kitab hikmat Salomo, anak Daud, Raja Israel, dan dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani disebut sebagai kitab hikmat Salomo. Jadi mereka meyakini bahwa Amsal adalah kumpulan tulisan hikmat yang juga banyak ditulis oleh Salomo. Sementara itu versi Vulgata berbahasa Latin disebut sebagai kitab hikmat. Jadi kitab Amsal ini diklaim oleh banyak pihak sebagai kitab yang berisi narasi, kalimat-kalimat bijak, berbentuk puisi maupun peribahasa yang berasal dari berbagai tradisi dan penulis. Jadi tidak hanya Salomo, ternyata ini adalah kumpulan nasihat-nasihat yang bersumber dari tradisi turun-temurun di masyarakat timur, yaitu dekat kawasan Mesopotamia, Iran, jalur Gaza, Lebanon, Suria, dan istilah lainnya Asia Barat Daya atau Timur Tengah. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan tradisi turun-temurun yang juga dikumpulkan, dan kemudian sebagian besar juga adalah tulisan kitab
dari Raja Salomo. Apa yang tadi sudah kita lihat dalam ayat 1 hingga ayat 2 memperlihatkan bahwa jangan lupa anak-anakku terhadap ajaran, terhadap Torah, terhadap petunjuk. Ini yang diminta agar orang tua menasehati, memberi petunjuk, memberi arahan kepada anak-anak, supaya anak-anak ya tadi jangan tersesat, jangan hancur hidupnya. Supaya apa? Supaya panjang umur, supaya lanjut usia, supaya sejahtera. Itu penting sekali. Kita berupaya untuk jadi orang kaya, kita berupaya untuk jadi orang sukses, kita berupaya untuk jadi orang hebat. Itu baik. Tetapi engkau harus lihat ini adalah pesan kehidupanmu. Ketika engkau mau panjang umur, ketika engkau mau lanjut usia, ketika engkau mau sejahtera, maka ingatlah, jangan lupa dengan ajaran, jangan lupa dengan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya ada dua hal ya Bapak Ibu ya, yang hari ini terus anak-anak kita kejar, yang hari ini terus kita upayakan untuk nasihati. Dua saja. Takutlah akan Tuhan, yaitu dengan pelihara firman Tuhan, dan hormatilah ayah dan ibumu. Itu saja Bapak Ibu. Maka panjang umur, maka lanjut usia, maka sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ada seperti nyanyian ya. Panjang umur, lalu kemudian panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkannya padamu. Semua orang mengejar itu dalam dunia ini Bapak Ibu. Dan firman Tuhan, kitab Amsal ini, kitab bijak ini, kumpulan dari kata-kata bijak ini memberikan informasi penting kepada kita. Kalau engkau mau panjang umur, kamu mau lanjut usia, kamu mau sejahtera, itu satu. Jangan lupa ajaran dan peliharalah firman Tuhan. Dan di ayat yang ketiga kita lihat ada kalimat perintah lagi nih. Di ayat 1 kan jangan melupakan. Di ayat yang ketiga mengatakan jangan lagi Bapak Ibu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam bahasa Ibrani kasih dan setia itu hesed. Hesed itu adalah sebuah ungkapan aktif yang diperlihatkan, bukan hanya janji. Janji ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, itu seperti yang kita ingat lagi dengan sebuah nyanyian. Janji yang manis kau tak kulupakan. Lalu kenapa? Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Hesetnya Allah itu membuat kita tidak akan terombang-ambing, tergoncang dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan, karena kita percaya kasih dan setia Tuhan memelihara hidup kita. Nah, ketika anak-anak Tuhan melakukan apa yang dikatakan dalam ayat 3, maka yang akan dialami adalah ayat keempat. Ketika kasih dan setia, dia mengkalungkan, artinya dia mendekatkan semua kasih dan setia Tuhan itu dia nyatakan dalam hatinya, dalam perbuatannya, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wah, ini juga bisa menjadi nasihat kita bagi anak-anak, bagi keluarga kita, bagi cucu kita, bagi siapapun, bagi murid-murid kita, bahwa kamu mau supaya kamu dipandang berharga di hadapan manusia dan Allah, itu lakukanlah kasih dan setia. Jangan sampai engkau meninggalkan kasihmu pada sesama, kesetiaanmu pada sesama, dan kesetiaanmu juga pada Tuhan. Itu yang untuk sekali lagi hormat pada orang tua dan juga tadi takut akan Tuhan. Maka yang terjadi adalah kamu akan dipandang Allah dan pandang manusia dengan penuh penghargaan. Saya jadi teringat Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang laki-laki yang super sukses. Dia menjadi seorang yang sangat amat menjadi teladan bagi kaum bapak, bagi setiap laki-laki, keberhasilan dan kesuksesannya dalam perusahaan. Lalu kemudian dia meminta izin, dia pamit di tengah-tengah puncak karirnya itu, di tengah-tengah orang sedang melihat bahwa betapa banyak orang merindukan posisi tersebut. Dia kemudian mengundurkan diri dari posisinya dengan alasan satu, karena ia ingin merawat istrinya yang sakit. Lalu kemudian orang yang mengetahui berkata begini, kenapa harus kamu meninggalkan karirmu, puncak karir yang saat ini sedang kamu jalani, hanya untuk menjaga istrimu? Banyak orang yang bisa akan menjaga dan merawat istrimu, tapi banyak orang juga sedang membutuhkan kamu di perusahaan. Terus bahkan kemudian apa yang paling menakjubkan adalah istrimu pun juga tidak kenal engkau. Istrimu itu sakit ingatan, dia tidak mengingat dirinya, dia tidak juga mengingat engkau sebagai suaminya. Bapak Ibu, inilah kasih dan setia hesed. Dia katakan begini, istriku sakit dan memang tidak mengenal aku. Dia juga tidak mengenal dirinya, tapi aku mengenal dia. Dan ini dipandang berharga di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu terkasih,
Bisakah kita melakukan ini? Bisa. Banyak contoh kehidupan orang-orang yang juga bisa mampu melakukan hesed atau kasih dan setia Allah di tengah ketidakberdayaan pasangan hidupnya, di tengah ketidakberdayaan sakit penyakit yang dialami oleh keluarga. Dia tetap mau menyatakan kasih dan setianya karena dia tahu dia tetap akan dipelihara oleh Tuhan, dan memang bukan tujuannya untuk dipandang berharga oleh manusia, tetapi oleh karena hesed kasih dan setianya itu dia perlihatkan secara nyata, janjinya itu dia ungkapkan. Bapak Ibu, dialah di tengah-tengah kita saat ini sedang menghayati hari pemulihan Allah. Maka setiap tindakan kita ketika kita tidak melupakan ajaran Tuhan, ketika kita tidak melupakan perintah Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama, maka Tuhanlah yang akan dimuliakan. Hari Minggu ini adalah hari pemuliaan Tuhan. Maka dengan sikap kita, kognitif kita, afektif kita, psikomotorik kita, dengan tindakan nyata kepada sesama dan juga Tuhan, maka Tuhan akan semakin dipermuliakan. Nyatakan itu dalam kehidupan rumah tangga kita, nyatakan itu dalam kehidupan pribadi kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segala sesuatu yang engkau sedang kejar saat ini, yaitu lanjut usia, panjang umur, sejahtera, serta kemudian penghargaan di pandangan Allah dan manusia, akan engkau terima ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Lakukan itu dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Jemaat terkasih, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang memberikan pengharapan. Kami punya Allah yang telah naik ke sorga. Kami punya Allah yang memberikan tempat untuk kami semua. Dan sehingga ketika saat ini pun kami masih hidup dalam dunia ini, kami punya jaminan kepastian ketika kami tidak melupakan
ajaran Tuhan, ketika kami memelihara perintah Tuhan, ketika kami tetap menyatakan kasih dan setia kami kepada Tuhan dan sesama, maka biarlah hal ini pun akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan Engkau adalah Allah kami yang membuat semakin banyak orang berusaha untuk mencari di manakah ketenangan, di manakah kesejahteraan, di manakah tempatnya damai. Maka mereka akan menemukannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami percaya, Allah yang senantiasa juga mendampingi hidup kami saat ini. Dan kami bersyukur ketika kami mau berbicara kepada Engkau, Engkau telah lebih dahulu mengetahui apa yang akan kami ungkapkan. Karena itu biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu mau berbicara kepada Engkau ya Bapa, memohon untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau telah menghadirkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau telah menghadirkan para pemimpin negara kami. Dari tingkat pusat hingga daerah, berikan mereka terus hikmat Tuhan, takut Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sehingga ketika seluruh umat manusia, bahkan kami yang hidup di tengah-tengah negara Republik Indonesia ini pun, ketika kami masih terus menghadapi berita-berita yang menggemparkan, berita-berita yang juga menakutkan dan mengkhawatirkan akibat virus corona, maka bersama dengan Tuhan Engkau memakai para pemimpin negara kami, TNI, Polri, rumah sakit, tim medis, agar di tengah-tengah upaya mereka, kebijakan mereka dapat dipatuhi dengan baik oleh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, ajar kami patuh, ajar kami taat ketika yang terbaik sedang diupayakan untuk memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Berkati agar rumah sakit yang saat ini terus sedang berupaya yang terbaik untuk pasien. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk mereka yang saat ini sudah sedang mengalami pergumulan oleh karena terpapar dari virus corona. Dan gereja-Mu Tuhan kami berdoa, terus berikan hikmat, terus berikan kekuatan, terus memikirkan yang terbaik dalam pelayanan kepada sesama. Sehingga ketika gereja-Mu khususnya juga GPIB akan Tuhan pakai kami semuanya di tengah-tengah talenta, di tengah-tengah semua yang umat-Mu miliki ini untuk kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB, sehingga ketika saat ini kami pun sedang bergumul, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sungguh yakin Tuhan Engkau menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk rumah ibadah yang akan Kau siapkan bagi jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Terima kasih untuk segala upaya yang sedang dikerjakan, yang sedang dilakukan dari PPSI, bahkan semua jemaat-Mu yang saat ini sehati sepikir. Kami mengaminkan dan kami mengimani Tuhan bahwa Engkau selalu adalah Allah yang mendengar doa kami dan Allah yang menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan juga tepat pada waktunya. Berkati Tuhan umat-Mu yang saat ini sedang bergandengan tangan. Berkati agar kami semua sehati terus dalam melaksanakan yang terbaik. Berkati Tuhan para penatua diaken, unit misioner, komisi, BPPJ. Berkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga masing-masing. Anak-anak mereka yang sedang studi, masa depan mereka Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Ketika umat-Mu mempersembahkan hidup mereka, waktu mereka, kami percaya Tuhan bahwa panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan Kau berikan juga kepada seluruh kehidupan keluarga mereka. Terima kasih dalam kebersamaan kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Oma Konstan Korputi Item, Bapak S.Y. Ismail dalam kondisi kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan juga memberikan pertolongan dan juga kasih-Mu ketika mereka terus berdoa dan Engkau mendengarkan tepat pada waktunya. Sehingga biarlah jemaat-Mu pun juga akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan Ibu Diksi Sianinia, kami percaya Ibu Diksi pun dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami senantiasa Tuhan berdoa bersama jemaat-Mu, baik dalam ibadah keluarga, ibadah juga pelayanan kategorial, bahkan dalam ibadah hari Minggu ini, bagi Bapak Penatua Jimmy M. Sumakut. Pada akhirnya Tuhan Kau akan menyatakan bahwa kami tetap senantiasa mengasihi dan memperhatikan dan mendoakannya. Tidak pernah kami meninggalkannya.
Tuhan tolong kehidupan Bapak Penatua Jimmy M. Sumakut. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Ermas Paitela. Kami berdoa untuk Oma Pangke. Kami berdoa untuk Ibu Telma Laluyan Palendeng. Dan juga kesehatan Bapak Ferdinand Kalumata. Biar semua proses pengobatan yang saat ini masih terus dilakukan, diupayakan oleh keluarga, Tuhan berkati. Bapak di surga, kami berdoa untuk keluarga Uwungan Embang, keluarga Harifa Lumowa. Dalam kasih-Mu Tuhan kami percaya bahwa seluruh hidup mereka akan terus menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati keluarga Uwungan Embang, keluarga Harifa Lumowa, keluarga Wihelmina Lumano, keluarga Bandu Naik, dan keluarga Wikururu, keluarga Yohanes Rukmo Dewanto. Dalam kasih-Mu Tuhan, seluruh keluarga yang kami sebutkan ini, bahkan yang juga tidak kami sebutkan, mereka pun juga ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati setiap rancangan dan upaya yang dilakukan oleh keluarga. Bersyukur Tuhan, kami bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun, Bapak Dura Pati Sinulingga, Saudara May Hart Ferdinandus. Dalam kasih-Mu biarlah Engkau memberkati Bapak Dura Pati Sinulingga, diberikan senantiasa kesehatan, keberhasilan, dan yang terbaik tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga Bapak Dura Pati Sinulingga dan juga Saudara May Hart Ferdinandus. Tuhan, Engkau mengetahui ketika Engkau menghadirkan May Hart Ferdinandus dalam kehidupan keluarga Ferdinandus ini, maka kami percaya Tuhan selalu ada maksud-Mu, selalu ada yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan, yang bagi kami tidak pahami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu. Bersyukur bersama dengan keluarga Daniel Yohanes Wati Manela. Tuhan memberkati juga ulang tahun perkawinan dari keluarga Bapak Daniel Yohanes Wati Manela, sehingga mereka menjadi suami istri yang tetap kokoh, tetap diberkati dalam juga mendidik anak terkasih. Tuhan Yesus bersama dengan diaken penatua yang bertugas hari ini, Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat segala pergumulan mereka, dan Engkau melihat kerinduan yang diungkapkan dalam doa ini. Tuhan, ketika mereka mempersembahkan waktu dan diri, biarlah jadilah kehendak-Mu yang terbaik juga dalam kehidupan keluarga, bagi diaken dan penatua, bagi pemusik, bahkan juga pemandu lagu, tim multimedia, pegawai gereja, dan juga tim pelkes. Dalam kebersamaan kami bersyukur Tuhan, Engkau melihat segala sesuatu yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu ini, waktu dan hati mereka, talenta mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemandu lagu, pemusik, bahkan tim multimedia, serta tim pelkes pegawai gereja. Kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih kecil, remaja, pemuda, mereka yang sedang menuntut ilmu baik bersama dengan kami bahkan tinggal di tempat lain. Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka yang tidak dapat kami lihat, tetapi Tuhanlah yang menjaga dan memperhatikan. Engkau memberkati setiap janda Tuhan dan duda, Engkau mengasihi mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Keluaran 25 ayat 2 yang menyatakan, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Kiranya
Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang, agar keadilan dan ketentraman terus dirasakan semua orang. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya, serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Yang kedua, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WhatsApp grup tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Yang terakhir, untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini.
Kita so jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Informasi kegiatan, pelayanan, dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Kepada dunia yang penuh penderitaan, kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Kepada orang-orang miskin, pembebasan orang yang ditawan, orang buta, dan yang tertindas. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita agar kemuliaan nama Tuhan semakin tersebar menjadi berita bagi isi dunia tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Amin, amin, ya benar adanya, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.